Mari pada kesempatan pagi ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan dan penghiburan dalam kedatangan Kristus kembali. Ya, pengharapan dan penghiburan dalam kedatangan Kristus kembali. Saya akan membaca ayat-ayat ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi hidup saat ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Sehingga sebagai umat ketebusan Tuhan, kita harus benar-benar waspada dan meletakkan seluruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Allah di tengah-tengah masa yang sukar ini. Sebab hanya dengan memandang kepada Kristus dan firman-Nya saja, kita akan mengalami kekuatan. Kita akan diberi ketabahan dan dapat menjalani hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita harus dengan jujur mengakui bahwa akibat pandemi COVID-19 ini, manusia mengalami penderitaan yang sangat-sangat hebat. Saya mencermati per 18 April kemarin, saudara, telah meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 146.198 orang di seluruh dunia ini. Ini kematian yang sangat-sangat banyak. 146.198 orang. Saudara, kita tahu bersama bahwa kehilangan orang-orang yang kita kasihi itu adalah beban yang tidak tertanggungan. Itu beban yang sangat berat. Ada banyak orang menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Apalagi meninggalnya dengan cara kena virus ini, saudara. Cara pemakamannya pun khusus, tidak bisa dikebumikan selayaknya pada waktu tidak ada pandemi ini. Ini mendatangkan duka cita yang sangat-sangat luar biasa. Saya melihat di daerah-daerah di mana per hari kematian mencapai ribuan orang. Tidak mampu lagi mereka menangani jenazah, penguburan dilakukan seadanya, tanpa upacara, tanpa doa. Ini tentunya mendatangkan penderitaan yang amat sangat. Saudara, di dunia ini ada 2.164.111 kasus di 213 kawasan atau negara, menyebabkan begitu banyak
kesukaran dalam kehidupan manusia. Pemerintah sudah banyak kewalahan. Makanya kita perlu berdoa buat pemerintah kita, pemerintah di dunia ini, supaya mereka mampu tetap bertahan mengatasi pandemi ini. Amin, saudara. Ya, tenaga medis sudah banyak kewalahan juga, kurangnya peralatan, APD, alat pelindungan diri. Ada banyak tenaga medis yang terpapar COVID-19 juga. Banyak tekanan di hari-hari ini, saudara. Belum lagi kemampuan yang semakin terbatas. Sementara kasus positif virus ini terus saja meningkat, terus saja meningkat. Saya kemarin share, ada pelayanan kedukaan, lalu ada yang mengatakan, yang WA saya, hati-hati Pak, di Jember sudah 7 kasus positif, bisa-bisa bisa meledak, harus hati-hati, harus waspada. Saudara, ini juga menambah tekanan dalam kehidupan. Belum lagi dampak terhadap kekhawatiran ekonomi yang terus meningkat. Ada banyak orang mengeluh kesukaran demi kesukaran. Bagaimana Pak Pendeta? Tidak bekerja bagaimana? Ada banyak tanggungan, masih harus membayar cicilan, kita butuh makan dan lain sebagainya. Ditambah dengan kondisi kesehatan, ancaman kematian karena virus ini. Saudara, hal-hal itu menyebabkan dunia semakin kekurangan harapan, bahkan mungkin dunia tanpa harapan. Ini keadaan yang sangat sukar. Namun demikian, puji Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini, saudara, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, Tuhan ingin supaya kita tampil sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dunia tidak memberi pengharapan, dunia tanpa harapan, tapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Mari, sebagai umat-umat ketebusan Allah, kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang berharap kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Coba kita perhatikan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kepada orang-orang percaya di Roma, Paulus mengatakan, jangan gentar terhadap penderitaan, jangan gentar terhadap kesengsaraan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, tapi terima keadaan itu, bahkan syukuri keadaan itu, sebab kesengsaraan menolong kita untuk bertekun di dalam Tuhan. Amin. Banyak orang percaya kalau hidupnya senang, serba kecukupan, gak ada masalah, udah kurang berdoa, udah gak rajin beribadah, gak semangat melayani. Nanti baru ketika ada pergumulan, orang mulai datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka melayani, mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Makanya kata Paulus, dalam penderitaanmu jangan marah, jangan berbantah-bantah, mengucap syukur, bermegah dalam itu. Sebab itu menuntun kita kepada ketekunan di dalam iman, ketekunan di dalam Tuhan. Dan orang yang tekun di dalam iman, pada akhirnya dia akan tahan uji. Orang yang tahan uji pada akhirnya punya pengharapan. Amin, saudara. Seperti kalau kita sekolah, ini saudara, ini anak-anak ini belajar di rumah ini bukan hal yang mudah, lebih sulit dari belajar di kelas. Mereka harus tekun. Kalau mereka nggak tekun belajar di rumah mengikuti instruksi dosen atau guru secara daring, mereka nggak mengerjakan tugas tanggung jawabnya, mereka nggak akan pernah lulus ujian. Kalau udah nggak bisa lulus ujian, nggak punya pengharapan di wisuda atau lulus dari pendidikannya. Amin.
Nah, demikian kita dengan orang-orang percaya. Penderitaan yang kita alami sekarang ini karena pandemi COVID-19 ini hendaklah kita terima dengan baik, tanpa persungutan, tanpa perbantahan, sehingga kita menyalahkan banyak pihak. Tapi mari kita mengucap syukur saja, biarlah penderitaan ini menuntun kita untuk bertekun di dalam iman, bertekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita tahan uji ketika menghadapi berbagai macam pergumulan ini. Amin. Kita didapati sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, dan kalau kita tahan uji, pengharapan itu besar untuk kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Dan yang sungguh luar biasa, Paulus mengatakan pengharapan kita di dalam Tuhan, kalau kita tekun, kalau kita tahan uji, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena apa? Karena kasih Kristus dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita harus menerima keadaan ini dengan syukur. Amin. Mari kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam Tuhan, supaya kita tahan uji, supaya kita bisa menyanyikan pujian itu dengan benar. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Dalam situasi COVID ini tetap tersenyum. Kita tahan uji, kita enggak bersungguh-sungguh, enggak meninggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kita punya pengharapan untuk menerima kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga itu. Mari kita dipanggil untuk berpengharapan di tengah-tengah dunia yang sudah sangat minim pengharapan ini. Karena memang keadaan ini begitu sukar, saudara. Coba kita lihat dalam Roma 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Lagi Paulus mengatakan tentang pengharapan ini. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari tetap bertekun di dalam iman, karena dikatakan Allah akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Saudara, kalau kita nggak beriman, jangan bermimpi akan mengalami sukacita Tuhan. Jangan bermimpi akan mengalami damai sejahtera Allah. Karena sukacita itu dilimpahkan, damai sejahtera diberikan di dalam iman kita. Amin. Orang yang tidak beriman pasti khawatir, cemas, gelisah. Tapi orang yang beriman akan dikaruniai sukacita, dikaruniai damai sejahtera. Makanya terima keadaan ini dengan syukur, saudara. Syukuri apa yang ada. Karena Tuhan sedang membentuk iman kita. Dari iman itu kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Kita tahan uji, tetap setia di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Dan pengharapan itu menjadi nyata, menjadi milik kita. Pengharapan akan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita tidak hanya diminta untuk berpengharapan, tetapi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ini yang harus kita syukuri. Dan saudara, berkenaan dengan pengharapan ini, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus karena ketekunan pengharapan mereka. Mereka adalah jemaat yang menderita. Pada waktu itu memang penderitaannya bukan karena COVID-19, tapi karena aniaya, karena iman mereka kepada Tuhan. Tapi dalam penderitaan yang seperti itu menjadi contoh bagi kita sekalian, di mana mereka tetap bertekun, bahkan lebih lagi bertekun di dalam pengharapan mereka. Coba lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Mari kita cermati ayat ini, luar biasa, saudara. Ayat yang ketiga seperti ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu
usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Mari melihat situasi yang sukar ini. Tekun berharap kepada Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita lakukan. Kita berharap sebenarnya hari ini kita bisa kebaktian bersama-sama. Tapi ternyata libur sekolah diperpanjang sampai awal Juni, 2 Juni mereka baru bisa masuk sekolah. Itu pun ada kemungkinan masih diperpanjang lagi. Ada yang berpikir masalah wabah ini akan bisa selesai akhir tahun. Bisa-bisa kita setengah tahun tidak berkumpul bersama-sama. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, tetap bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan lemah. Saudara, secara ekonomi kalau nggak kerja 6 bulan itu gimana ceritanya? Belum lagi ada kemungkinan kita terpapar juga dengan virus itu. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Terus berharap kepada Yesus seperti jemaat ini menjadi teladan bagi kita. Ya, sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Biarlah Tuhan melihat kita sebagai jemaat-jemaat yang tekun dalam pengharapan kepada Tuhan kita. Jangan biarkan kesukaran ini melemahkan kita, tapi terus kuat dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, saudara, jemaat di Tesalonika, mereka tidak hanya sekedar mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi mereka mengharapkan atau menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan tekun juga. Coba lihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Mereka tekun berharap dan tekun menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Jadi dari keadaan yang sukar itu mereka berharap kepada Yesus, berharap kepada Allah, dan tidak hanya itu, mereka mengharapkan kedatangan Tuhan dan juru selamat itu, kedatangan anaknya Yesus Kristus dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pengharapan ada pada Tuhan dan pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena pada saat kedatangannya, semua kita dibebaskan dari masalah-masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Amin, saudara. Saudara hanya sekedar berharap masalah ini selesai atau berharap Tuhan datang? Kita berharap masalah ini selesai. Dan kalau Tuhan datang juga jauh lebih baik lagi. Amin, saudara. Amin. Loh, ini pengharapan orang percaya. Jangan pengharapan kita hanya sejauh ini selesai, nanti akan muncul lagi, stres lagi, saudara. Selesai, muncul lagi sampai Tuhan datang. Kita berharap ini selesai, dan kalau Tuhan berkenan, Dia segera datang. Dan itu akhir dari semua penderitaan yang ada di atas muka bumi ini. Semua kekecewaan akibat kematian orang-orang yang dikasihi, pergumulan yang berat sekarang selesai tatkala Yesus datang kembali menjemput kita umat ketebusannya. Saudara, kalau kita memperhatikan lagi 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-14, rupanya saudara, pada saat mereka mengharapkan kedatangan Tuhan, mereka mengalami duka cita karena banyak di antara saudara-saudara mereka seiman, orang-orang yang mereka kasih itu mati. Sehingga mereka berpikir, apakah mereka akan menikmati kedatangan Tuhan kali yang kedua? Apakah kebangkitan mereka tertunda dan lain sebagainya? Makanya Paulus mengajarkan teks ini.
untuk meyakinkan orang-orang percaya pada waktu itu supaya tetap setia berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikan kedatangannya, saudara. Paulus menegaskan bahwa pengharapan mereka kepada Tuhan dan penanti-nantian mereka akan kedatangan Tuhan kembali tidak akan pernah sia-sia. Amin. Pengharapan kita kepada Yesus juga tidak akan pernah sia-sia. Penantian kita akan kedatangannya tidak akan pernah sia-sia. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Dia datang dengan kemuliaannya, dia datang dengan semaraknya yang hebat, dengan keagungannya yang besar. Dan kedatangannya itu mendatangkan pengharapan besar dan penghiburan bagi kita di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Mari terus berharaplah kepada Tuhan. Amin. Nantikan kedatangannya, karena itulah yang akan menyelesaikan semua pergumulan kita, manusia fana di atas muka bumi ini. Mari saudara kita memperhatikan ada beberapa pelajaran yang sangat penting mengenai kebenaran ini yang harus kita pahami, dan itu akan membawa manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di tengah-tengah masa sukar ini kita mengalami penghiburan dan kekuatan yang besar dari Tuhan. Mari perhatikan yang pertama, saudara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia pasti akan datang kembali. Amin. Dia pasti akan datang kembali, cepat atau lambat Tuhan akan datang. Kenapa? Karena dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan karena dia telah menyatakan kebenaran itu melalui firman-Nya. Tuhan pasti datang kembali. Kita baca lagi ayat 14 sampai 15 bagian A. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Perhatikan bahwa kedatangan Kristus itu pasti karena dia telah dibangkitkan dari kematian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, maka kita percaya bahwa dia akan datang kembali dan mengumpulkan kita bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah kepastian kedatangan Kristus kali yang kedua. Sepasti dia dilahirkan di atas muka bumi ini, sepasti kematiannya, sepasti penguburannya, sepasti kebangkitannya, demikianlah dia akan pasti datang kembali untuk umat ketebusannya. Paulus berkata seperti ini, karena jikalau kita percaya, saudara, tidak berarti bahwa Paulus menyatakan ketidakpastian, tidak, saudara. Dalam terjemahan teks aslinya artinya karena kami percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kami juga percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kenapa saya katakan ini berkenaan dengan kedatangan Tuhan? Karena pengumpulan orang-orang percaya dalam teks ini ditulis pada waktu kedatangan Tuhan. Coba lihat saudara ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi dikumpulkan pada saat kedatangannya kedua, maka yang terlebih dahulu mati akan dibangkitkan, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Jadi kepastian kedatangannya dikarenakan karena dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, dia tidak sebut Kristus tapi dia sebut Yesus,
Karena memang iman kita pada kebangkitan Tuhan didasarkan pada fakta sejarah bahwa Yesus dia pernah lahir, Yesus dia pernah mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga dan pasti akan datang kembali menjemput umat-umat ketebusannya. Amin. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus? Bahwa kedatangan Tuhan itu sepasti kelahirannya, saudara. Kedatangan Tuhan sepasti kematiannya, sepasti penguburannya, sepasti kebangkitannya, sepasti kenaikannya, bahkan sepasti itu. Maka dia akan datang kembali untuk menjemput umat-umat ketebusannya. Jangan pernah ragu akan kedatangan Tuhan. Amin, saudara. Cepat atau lambat dia pasti akan datang kembali. Makanya berbahagialah orang yang menanti-nantikan kedatangannya. Paulus mengatakan bahwa mahkota itu tidak hanya bagi dia, tetapi bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya, yang menanti-nantikan kedatangannya. Mari saudara, kita berharap pada Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini dan terus kita menanti-nantikan kedatangannya. Amin. Nah, menarik lagi dalam teks ini saudara, Paulus menyebutkan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal. Menarik, kenapa Yesus dikatakan mati tetapi orang percaya meninggal? Dalam pengertian kita bahasa Indonesia, mati sama meninggal itu sama, saudara. Ya, mati. Tapi saya cek dalam terjemahan bahasa Inggris, ternyata mati itu artinya dead, mati. Meninggal itu diterjemahkan dari kata bahasa Inggris asleep atau fallen asleep, tidur. Jadi Paulus menulis Yesus itu mati, tapi orang percaya itu tertidur. Sekalipun menunjuk kepada peristiwa yang sama, mati. Tapi Yesus disebut mati untuk kita, tetapi kita tertidur. Saya mencatat dalam terjemahan English Standard Version seperti ini. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep. Indonesia mengatakan meninggal. Tapi dikatakan di sini who are asleep, siapa yang tertidur, that you may not grieve as other do who have no hope. For since we believe that Jesus died, Yesus mati, and rose again, even so through Jesus God will bring up him those who have fallen asleep. Menarik sekali, Yesus dikatakan mati, manusia dikatakan tertidur. Saudara, ini memiliki makna yang sangat penting. Bagi budaya kuno, mati sama tidur itu sama, tetapi Paulus membuat perbandingan ini secara sengaja untuk menunjukkan perbedaannya. Begini saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, mati menebus kita dari kutuk hukum dosa, maka kita harus percaya bahwa kematian bagi kita bukanlah kutukan. Amin. Kematian bukanlah kutukan, bukanlah murka, bukanlah hukuman lagi, tapi kematian lebih dari seperti tidur. Makanya saudara, banyak juga pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, orang Kristen yang meninggal karena COVID-19. Sebagai orang-orang percaya yang percaya Yesus mati bagi dosa-dosa mereka, maka kematian mereka itu bukan lagi kutukan, tetapi lebih dari seperti tertidur. Amin saudara. Ini kata firman Tuhan loh saudara, bukan kata saya. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, mati ya mati, tidak tertidur, karena mereka akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dihukum kekal sampai selama-lamanya. Tapi kematian orang Kristen adalah kematian sementara saja, karena kita akan bangun lagi dan memasuki kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Ini yang perlu kita ketahui. Tertidur tidak berarti bahwa ketika kita bersama-sama dengan Yesus setelah kematian kita, jiwa kita tidak sadar. Tidak, kita tetap sadar saudara.
Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima dikatakan Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga. Ketika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga. Bayangkan pada waktu Yesus dipermuliakan di Bukit Zaitun, di situ ada Musa, di situ ada Elia bersama-sama dengan dia. Tidak mungkin jiwanya tertidur, tidak mungkin. Mereka sadar. Perumpamaan tentang Abraham dan Lazarus. Abraham bisa berbicara dengan orang kaya yang di neraka itu. Artinya mereka tetap sadar. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan, menetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 23. Kepada orang yang bertobat, yang disalib di sebelah Yesus, Yesus berkata seperti ini, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Allah. Hidup bersama-sama dengan Yesus dalam firdaus Allah. Kesadaran. Stefanus, ketika dia dirajam dengan batu, dia berdoa seperti ini, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kisah Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Dan setelah mengatakan demikian, meninggallah ia. Meninggal diterjemahkan dalam kata-kata fall atau fell asleep, tertidur, saudara. Makanya Paulus pernah berkata seperti ini. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. Perhatikan itu. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Amin. Tidur itu bicara tentang kematian. Tapi kematian tidak berarti kita tidak sadar. Bukan, kita tetap sadar, saudara. Jadi menarik sekali karena kematian orang percaya disebut sebagai tidur sementara Yesus mati. Kalau kita percaya Yesus mati bagi dosa-dosa kita, maka kematian bukan lagi kutukan bagi kita. Kematian lebih dari seperti tertidur. Amin, saudara. Saudara takut tidur? Masa stay at home ini banyak tidur. Saudara menolak tidur? Tidak. Saudara takut mati? Seharusnya tidak lagi. Karena kematian bukan kutukan bagi kita, tapi menjadi lebih dari seperti orang tertidur, sebab Yesus sudah mati menebus kita dari kutuk hukum dosa. Amin. Amin. Ini penghiburan bagi kita semua. Jadi jangan menghakimi mereka yang banyak pendeta mati. Mereka orang-orang beriman. Mereka tertidur untuk nanti dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Kristus. Ini penghiburan di tengah-tengah masa sukar ini. Kemudian saudara, kata tidur bagi orang mati itu juga menggambarkan tentang apa? Bahwa kematian itu sifatnya sementara. Seperti kita tertidur, kita bangun. Ya, tidur lagi, bangun lagi. Habis tidur, bangun lagi. Siapa yang nyanyi itu yang tak gendong kemana-mana itu? Tidur, bangun, bangun, tidur, tidur, bangun. Jadi sementara saja, habis tidur bangun. Semua kita tadi bangun tidur. Ada yang bangun jam 4:30, jam 5, jam 6, setengah 9. Yang bangun jam 10 pasti belum datang ke gereja sekarang. Kematian itu sementara, amin. Ini dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan tentang Lazarus. Coba cek Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-11. Kita belajar kebenaran ini saudara, supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Amin.
kematian. Disebut sebagai tidur. Menunjukkan bahwa itu hanya sementara saja. Kita akan bangun dari tidur kita. Lazarus dikatakan tertidur dan Yesus akan membangunkan dia. Sudah tidak masalah apakah tubuh kita ini mati karena kecelakaan, mati karena penyakit jantung, atau karena stroke seperti yang dialami oleh Bapak Adi, mati karena COVID-19, mati karena apapun juga, mungkin dimakan harimau, mungkin tenggelam di lautan. Itu sementara aja, saudara. Amin. Ada waktunya kita akan dibangkitkan. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Itu sementara, itu tidur aja. Itu tidur. Oh haleluya, ini luar biasa. Kemudian tidur juga menggambarkan bahwa kita istirahat dari segala jerih lelah kita, penderitaan kita, stres kita. Saudara, kalau orang capek, lelah, sakit bisa tidur, itu enaknya nggak ketulungan, saudara. Tapi kalau orang sudah nggak bisa tidur, itu stresnya berkepanjangan. Jadi kematian itu juga merupakan istirahat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Makanya di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan, berbagailah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya, karena segala perbuatannya menyertai dia. Istirahat. Ada tempat perhentian di sorga bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya kata Paulus, menetap pada Kristus, mati itu keuntungan, itu jauh lebih baik dari semua keadaan yang dapat dikatakan baik yang ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi, saudara, kebangkitan kita bergantung pada kebangkitan Kristus. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Kebangkitannya memberi pengharapan akan kebangkitan kita. Seperti Yesus berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Paulus berkata, sebagaimana Allah yang membangkitkan Tuhan, Dia akan membangkitkan kita juga oleh karena kuasanya yang heran itu. Makanya saudara, semua orang yang meninggal dalam Yesus, yang mati di dalam Yesus, dia akan dibangkitkan Allah untuk menerima kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Ini pengharapan yang harus kita bangun di tengah-tengah masa sukar sekarang ini. Yang kemudian saudara, kedatangan Kristus kembali itu pasti, karena itu telah disampaikan melalui firman-Nya kepada hamba-hambanya. Ini firman yang harus kita percayai. Sekali lagi di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-15 bagian A ditulis seperti ini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Paulus tidak pernah mengatakan kebenaran ini dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia renungkan sendiri, tetapi dia memahami kebenaran ini dari firman Tuhan. Bisa jadi dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, mendengar ajaran-ajaran tentang Yesus, atau Allah berbicara sendiri tentang kedatangan Tuhan ini dalam hidupnya, yang disampaikannya kepada kita hari ini. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Amin. Yang berikutnya saudara, yang kedua, kedatangan Kristus kembali saudara, Dia akan datang dengan kemuliaan yang sangat besar. Dan saat Dia datang, Dia akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati, akan mengubah kehidupan kita seketika, dan ada reuni, perjumpaan kekal di awan-awan. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ini penghiburan yang sangat besar. Saya akan membaca lagi saudara, dalam mulai ayat yang ke-15.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Perhatikan, ada kedatangan kembali, ada kebangkitan orang-orang mati, ada pengangkatan kita, dan ada perjumpaan, ada reuni, perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita. Saudara, tentang kedatangan Tuhan kembali, ini adalah kedatangan dalam kemegahan yang luar biasa. Saudara, ini bukan kedatangan rahasia ya, karena dikatakan seperti ini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Sebelum kedatangannya akan ditandai dengan seruan dari malaikat, sangkakala Allah yang berbunyi. Baru Tuhan akan datang di awan-awan, saudara. Ini kedatangan yang meriah, kedatangan yang penuh dengan kemuliaan, di mana semua umat manusia di atas muka bumi dapat menyaksikan kedatangan yang luar biasa ini. Ini sepertinya paralel dengan Wahyu 1 ayat yang ke-7. Coba kita lihat tentang kedatangannya. Wahyu 1 ayat yang ke-7 ditulis seperti ini. Ya, tetapi jika kita hidup, itu Yohanes, Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Ini kedatangan yang sangat-sangat meriah, yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat menakjubkan, sehingga dikatakan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Demikian kata firman Tuhan. Mari kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang mulia itu. Amin. Sementara orang-orang yang tidak percaya meratapi dia, orang-orang yang sudah meninggal, tetapi kita akan menikmati perjumpaan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan kita itu. Saat dia datang, saudara, akan terjadi kebangkitan orang-orang mati. Orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal di dalam Kristus, yang tertidur di dalam Kristus, akan lebih dahulu dibangkitkan. Ini kata firman Tuhan. Ya, perhatikan itu di dalam 1 Tesalonika tadi ayat yang keempat, ya. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita tahu bahwa mereka yang meninggal dalam Kristus sekarang ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus Allah. Amin, saudara. Amin. Kata Paulus, terlebih suka aku beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Kata Yesus kepada orang yang disalib di sebelahnya, yang bertobat, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus Allah. Artinya apa? Mereka akan datang bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya yang dahsyat. Itu kebangkitan orang-orang mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pengharapan ini hanya bagi orang-orang beriman.
bagi orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan setelah itu saudara, kita yang masih hidup, kata firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan datang dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah mati terlebih dahulu, dan kita akan diubahkan seketika, kita diangkat, kata firman Tuhan ya. Kita akan dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Saudara, kata diangkat ini memiliki pengertian direbut oleh Tuhan, direbut dengan paksa. Ingat Kisah Rasul pasal 8 ayat 39, setelah Filipus dia menuntun sida-sida dari Ethiopia itu kepada iman, tiba-tiba dia dilarikan oleh Roh ke tempat yang sangat jauh di Asdod. Jadi ini pekerjaan Roh, kita direbut dengan paksa, kita dibawa, diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Paulus juga menggambarkan kata-kata diangkat ini seperti pengalamannya ketika dia diangkat ke surga tingkat 3. Dalam 1 Korintus 12 ayat 2 dan 4, dia diangkat ke surga tingkat 3. Ini pengertiannya sama, saudara. Satu waktu, pada saat Tuhan datang, kalau kita masih diizinkan hidup sampai hari itu, kita akan mengalami pengangkatan yang luar biasa ini. Amin, saudara. Ini pengharapan yang sangat luar biasa. Ini pengharapan yang sangat besar. Dan yang berikutnya, ada reuni, saudara. Ini juga penghiburan bagi kita hari-hari ini. Banyak anak Tuhan yang menangis karena orang-orang yang dikasihnya meninggal pada masa wabah COVID-19 ini. Tapi sungguh luar biasa, ada reuni, saudara. Dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Adalah luar biasa kita mengalami perjumpaan kembali dengan orang-orang yang kita kasih, yang telah mati mendahului kita. Karena orang-orang kudus akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diubahkan seketika, diangkat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana, saudara. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang mati-mati di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada banyak penderitaan hari-hari ini. Tetapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan, ada sukacita, ada perjumpaan kembali dengan mereka yang kita kasih, yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita oleh karena kematian di dalam Tuhan. Saudara, tetapi saya mau mengingatkan, bagian terbaik kita di surga bukan karena kita ketemu dengan orang-orang yang kita kasih yang sudah melalui kita, tetapi yang terutama kita akan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Maka dikenapilah pujian itu, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya Dia. Amin. Siapapun yang sudah mati, saudara, akan memandang wajah Tuhan, Sang Juru Selamatnya. Saat ini memang secara rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang dikhotbahkan Ibu Gembala pada waktu Jumat Agung itu, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tapi saat kedatangan Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Amin, saudara. Doa Tuhan digenapi. Doanya dalam Yohanes 17 ayat 24 yang mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, dan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan diubahkan dalam keadaan yang sama seperti Tuhan. Ini kebahagiaan kita pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, seperti kita akan melihat Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin, saudara. Begitu kita melihat Yesus Juru Selamat kita dalam kemuliaannya, kita akan selama-lamanya diubah menjadi serupa dengan Yesus. Bebas dari dosa, bebas dari sakit penyakit, bebas dari kematian. Tidak ada air mata di sana. Makanya letakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan kedatangannya kali yang kedua. Amin. Semua pengalaman buruk yang kita alami pada masa-masa kita hidup di dunia ini, semuanya akan digantikan dengan sukacita. Banyak yang memberi kesaksian menderitanya kalau orang terpapar COVID-19, susah bernafas. Saya kalau melihat video-video yang dari luar negeri itu, ngeri sekali. Belum lagi pergumulan masalah ekonomi, kejahatan sekarang begitu luar biasa. Tapi saat di surga nanti, semua kita akan melupakan itu. Amin. Yang terakhir, saudara, ada berkat-berkat luar biasa kalau kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Keyakinan kita pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, iman kita, pengharapan kita bahwa Tuhan akan menjemput kita, akan mendatangkan penghiburan yang sangat luar biasa dan memberikan kita kekuatan saat-saat sukar seperti sekarang ini. Makanya Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, dalam ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Sengaja saya menyampaikan kebenaran ini supaya dengan menyadari, memahami kedatangan Tuhan kali yang kedua dan apa yang akan terjadi saat kedatangan itu, kebangkitan orang-orang mati, pengangkatan kita, reuni kita, akan menjadi penghiburan yang sangat luar biasa di tengah-tengah masa sukar sekarang ini. Amin. Mari tetap percaya, saudara, tetap setia kepada Yesus, sebab pengharapan ini hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya secara pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdiri.